حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita kembali melanjutkan pembahasan dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Dan ini juga termasuk bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu dia menurunkan ayat-ayat dan juga dia memberikan wahyu kepada Rasulnya untuk menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip sunnah, agar apa? Orang yang sudah masuk Islam dia tidak masuk neraka. Karena banyak juga orang masuk Islam kemudian dia masuk neraka karena dia tidak setia dengan prinsip-prinsip jalan yang benar. Dan ini adalah kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Baik, kita masih membahas masalah ayat yang disebutkan tentang ucapan Fir'aun yang minta apa? Dibuatkan menara naik ke langit itu. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, summa saqa bisanatihi an Malik. Kemudian Imam Abu Amr At-Talamangki menyebutkan dengan sanad beliau kepada Imam Malik, bahwasanya Imam Malik mengatakan, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu ada di atas langit sana dan ilmunya ada di seluruh tempat, yaitu pengetahuan dia meliputi semuanya. Bukan zatnya tetapi pengetahuan dia. Summa qala fi hadzal kitab, kemudian di dalam kitab ini Al-Usul, Abu Amr At-Talamangki mengatakan, ajma'al muslimuna min ahli sunnah. Kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah telah bersepakat, anna makna qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya makna firman Allah Ta'ala, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, wa nahwi dzalika minal Qur'an, dan ayat-ayat yang seperti itu di dalam Al-Quran, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dia bersama mereka dimanapun mereka berada, wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul, dan dia bersama mereka ketika mereka itu merancang tipu daya, yaitu di malam hari merancang perkataan-perkataan yang tidak Allah ridhoi. Dan ayat-ayat semacam itu, annazalika ilmuh, bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah ilmunya bersama mereka. Wa annallaha fawqas samawati bidzatihi mustawin ala arsyihi kaifa sya', dan bahwasanya Allah itu ada di atas langit sana dengan zatnya, dan dia itu istiwa di atas arsy-Nya sekehendak dia. Terserah dia, tidak layak untuk apa? Untuk kita hakimi, oh tidak boleh begini, oh harusnya begitu. Itu bukan urusan kita, siapa kita? Wa hadza lafdhuhu fi kitabih, inilah lafaz Abu Amr At-Talamangki di dalam kitab beliau Al-Usul. Wa hadza katsirun fi kalami sahabati wat tabi'ina wal a'immah, dan ini banyak disebutkan semacam itu dari ucapan para sahabat dan tabi'in dan para imam. Asbatu ma asbatahullahu fi kitabih, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, ala lisani rasulih, berdasarkan lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alal haqiqah, secara hakiki, fima yaliqu bi jalalihi wa azamatih, sesuai dengan perkara yang memang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak apa berdasarkan peraturan-peraturan yang digariskan oleh para ahli filsafat, tetapi berdasarkan apa yang didatangkan oleh Rasul kita Muhammad, bukan para ahli filsafat itu. Gimana kita malah taat pada mereka dan meninggalkan Rasul? Tapi memang ahli filsafat dalam kitab-kitab mereka sendiri telah mengatakan apa? An-nubuwatul ammah, yaitu apa itu kalimatnya? An-nubuwatul ammah yang qata'at, kenabian umum itu telah putus, wa nubuwatul khassah maftuhah, sementara kenabian khusus ini masih terbuka. Kenabian umum adalah apa? Risalah Muhammad kepada orang-orang awam itu. Sementara kenabian khusus ini masih boleh didapatkan oleh apa? Orang-orang yang melakukan riyadhah batiniyah, latihan batin, membersihkan jiwa, akhirnya betul-betul apa? Dia jadi nabi. Dan ini banyak dialami oleh orang-orang ahli filsafat, mengaku sebagai nabi setelah apa? Setelah dia melakukan, istilahnya adalah riyadhah, istilah mereka. Makanya mereka sendiri mengatakan dalam kaidah mereka, an-nubuwah muktasabah, kenabian itu masih mungkin untuk dibuat, untuk dicari. Kita katakan kalaupun betul kalian adalah nabi, mungkin kalian bukan nabinya Allah, kalian diutus oleh setan. Kenapa? Karena wahyu ada dua, wahyu Allah dan wahyu setan.
Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya para setan memang memberikan wahyu kepada wali-wali mereka untuk mendebat kalian, wahai pengikut Rasul. Dan kalau kalian taat kepada mereka, kalian musyrik. Nauzubillah, justru celaka kalau seperti itu. Dan kalaupun masih banyak Rasul yang lain, kita katakan Rasul kita Muhammad. Kita nggak mau cari yang lain, selesai. Karena seluruh pintu kepada Allah ditutup kecuali pintu Muhammad. Kita mau pintu ini aja, bukan pintunya ahli filsafat ataupun yang lain. Tayyib, qal wa nafau an musyabahatil makhluqin. Dan mereka, para sahabat dan tabi'in dan a'imah, mereka meniadakan dari Allah keserupaan dengan makhluk, menetapkan sesuai dengan yang datang, tetapi apa? Meyakini bahwasanya lafaz-lafaz tadi tidaklah menunjukkan kesesuaian dengan makna yang ada pada makhluk. Makna dalam artian yaitu hakikat yang ada pada makhluk. Walam yumassilu au yu'attilu. Mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi juga mereka tidak mengosongkan Allah dari apa? Dari sifat-sifat tadi. Ya Rasulullah. Baik. Kembali kepada kalam Syekhul Islam, wa qauluhu ta'ala, masih dalil-dalil tentang ketinggian Allah. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian itu merasa aman dengan dari zat yang ada di langit untuk dia itu menenggelamkan kalian ke dalam bumi? Maka tiba-tiba saja bumi itu berguncang, tamur yaitu tabtorib yaitu berguncang, wa tataharrak yaitu bergerak dan berguncang. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Atau apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit untuk dia mengirimkan kepada kalian angin yang membawa kerikil? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Nanti kalian akan tahu bagaimana kerasnya peringatanku. Nauzubillah. Peringatan Allah keras, apalagi sampai apa? Sampai datangnya azab. Nauzubillah. Tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, aamintum minal aman wa huwa diddul khauf. Keamanan lawan dari ketakutan. Tayyib. Qauluhu man fis sama ay aamintum iqaba man fis sama, yaitu apakah kalian merasa aman dengan dari hukuman dari zat yang ada di langit, wa huwa Allah, yaitu Allah. In asaitumuh, kalau kalian durhaka kepadanya. Wa hadza inda ahli sunnah ala ahadi wajhain. Masalah fis sama menurut ahlu sunnah ini dia memiliki dua bentuk, dan keduanya menunjukkan ketinggian Allah di sana. Al awal antaku nafi bi makna ala, yaitu fi artinya adalah ala, di atas, yaitu di atas, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang ancaman Fir'aun, la usollibannakum fi judu'in nakhl. Aku pasti akan menyalib kalian di tiang-tiang kurma. Apakah di dalam? Kenyataannya enggak. Tapi maksudnya adalah di atas. Demikian pula firman Allah Ta'ala, wamshu fi manakibiha. Hendaknya kalian itu berjalan. Apakah kita disuruh berjalan di dalam longkang-longkang bumi? Bukan, tapi di atas. Fi artinya ala. Dan ini banyak. Ini ma'ruf semacam ini. Jadi as-sama maksudnya adalah zawatul ajram as-sab'ah. Assalamualaikum marhaban. Langit maksudnya adalah langit itu, yaitu 7 langit. Maka fi artinya adalah ala, yaitu di atas langit itu. As-sani yang kedua, an yurada bis sama al-ulu. Yang dimaksudkan as-sama yaitu ketinggian. Karena kita tahu sama artinya adalah ala, yaitu tinggi. Maka kalaupun fi adalah tetap yaitu fi di dalam, maksudnya adalah di arah ketinggian maksudnya. La yakhtalifuna fi dzalik. Ahlussunnah wal Jamaah tidak berselisih tentang masalah ini. Kenapa? Barang siapa menafsirkan yang pertama dia benar, barang siapa menafsirkan yang kedua itu juga benar. Intinya Allah Ta'ala di atas sana. Wala yajuzul hamlu ala ghairih, dan tidak boleh kita membawa kepada yang lain, sebagaimana ucapan orang-orang Jahmiyah. Berarti apa? Kalau kita katakan Allah itu fis sama, berarti as-sama tuqilluh, bahwasanya langit itu as-sama tudhilluh, langit itu menaungi Allah. Oh, alangkah besarnya langit, atau alangkah kecilnya Allah. Karena apa? Allah Ta'ala ada di dalam langit. Ini adalah pemahaman yang jelek dan sakit. Karena fi tidak selalu artinya adalah di dalam. Boleh jadi fi artinya adalah apa? Di atas.
Bahkan boleh jadi fi itu adalah artinya adalah sababiyah. Dan ini ma'ruf sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, hadis siapa itu? Abi Hurairah radhiyallahu anhu, udzibatim ra'atun fi hirrah. Apakah artinya ada seorang wanita disiksa di dalam perut kucing? Bukan. Fi adalah sababiyah, yaitu disebabkan karena kucing, karena dia menyiksa kucing dan seterusnya. Dan ini banyak pembahasan semacam itu. Jadi tidak harus fi itu memiliki satu makna saja. Thayyib. Qauluhu ayyakhsifa bikum kama khasafa biqarun, menenggelamkan kalian ke dalam bumi sebagaimana ditenggelamkannya si Qarun itu. Tenggelam kalau mati mungkin tidak lagi merasa, tetapi dia berpindah ke alam kubur dan dia akan terus tersiksa sampai hari kiamat, dibolak-balikkan sampai hari kiamat. Pening tentunya, naudzubillah. Bukan hanya pening ya. Thayyib. Thayyib. Qauluhu fa idza hiya tamur ay tattaribu wa tataharrak, yaitu bergoncang dan bergerak. Kalau bumi tenang maka enak kita istilahnya, agak enak walaupun tidak juga. Tapi gimana? Sudah tenggelam kemudian kita dipusing-pusing terus. Tentunya ini adalah apa? Sesuatu yang menyakitkan, siksaan yang menyakitkan. Tayyib. Qauluhu am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Atau apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit untuk mengirimkan kepada kalian angin yang membawa kerikil, rihun syadidah, angin yang sangat kencang. Sumiyat bidzalika li anha tarmil hasba, dinamakan hasib karena angin itu melemparkan kerikil-kerikil. Ini adalah kecepatan yang sangat kuat. Kena anginnya saja sudah sakit. Demikian pula kena hantaman kerikilnya juga, ini adalah sakit. Tayyib. Qauluhu fasata'lamuna kaifa nadhir. Niscaya kalian akan mengetahui bagaimana kerasnya peringatanku. Idza ra'aitum dzalik, jika kalian telah melihat itu, melihat adanya negeri-negeri yang ditenggelamkan atau melihat adanya angin-angin yang menghantam orang, menghantam suatu kaum dengan kecepatan yang dan sekeras semacam itu, kaifa ingdza alimtum kaifa ingdari, taulah kalian bagaimana peringatanku, hina la yanfa'ukumul ilm, ketika tidak bermanfaat bagi kalian ilmu. Sudah dikasih ilmu tidak cukup, maka Allah tunjukkan sekalian tanda kekuasaan Dia. Nauzubillah. Tapi apa? Tidak lagi bermanfaat kalau azab itu sudah datang, enggak ada gunanya mengatakan Rabbana sami'na wa absorna, atau mengatakan absorna wa sami'na. Oh, kami telah mendengar dan kami telah lihat. Farji'na, kembalikan kami. Enggak ada gunanya. Fi hadhil ayah isyaratun ila tahdzir minal amni min makrillah. Di dalam ayat ini ada isyarat, yaitu peringatan dari jangan sampai kita itu merasa aman dari makar Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang hasan Rasulullah SAW bersabda tentang firman Allah Ta'ala, Innila ajma'u ala abdi amnaini wala khaufain. Aku tidak akan menyatukan kepada para hambaku dua keamanan dan tidak pula dua ketakutan. In aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah, wa in khafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Kalau dia merasa aman terhadapku di dunia, aku akan buat dia ketakutan di akhirat. Dan kalau dia merasa takut di dunia kepadaku, di akhirat aku akan beri keamanan pada dia. Baik. Wa fi hadhil ayah dalalatun wadhihatun ala uluwillahi subhanahu ala khalqih. Di dalam ayat ini ada dalil yang jelas akan ketinggian Allah Subhanahu di atas makhluknya. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit sana? Tidak seperti tafsirnya apa? Jahmiyah mengatakan maksudnya aamintum man mulkuhu fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang kerajaannya ada di langit? Kerajaan Allah bukan hanya di langit, kalian membatasi lagi. Kerajaan Allah di langit dan di bumi. Kalau zat Allah memang di atas langit sana, tapi kekuasaan dan kerajaannya itu di semuanya. Yang lain mengatakan aamintum man malaikatuhu fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang malaikatnya di langit? Oh, justru malah kita aman. Malaikatnya jauh di sana. Kalau pemahamannya seperti itu, bahkan malaikat Allah di mana-mana, tentara Allah itu di mana-mana. Mudah saja untuk Allah Ta'ala menyuruh mereka menyiksa orang yang zalim dan sebagainya. Maka setiap kali mereka menakwilkan, justru yang timbul adalah kesalahan.
Tayyib. Wa dzakara Ibnul Qayyim anna adillatal ulu tazidu ala alfi dalil. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya dalil-dalil tentang ketinggian Allah itu lebih dari 1000 dalil. Satu dalil saja sudah cukup. Bagaimana kalau 1000? Setelah itu orang masih mentakwil, maka ini menunjukkan betapa kerasnya hati dia dan tidak mau melunak kepada kebenaran. Kalau tidak lunak dengan cahaya hidayah di dunia, dengan air syariat di dunia, maka batu itu akan lunak dengan api neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena api neraka apa? Waquduha an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Na'udzubillah. Baik. Ucapan ini ada di Shawaiqul Mursalah, maksudnya masalah 1000 dalil yang diisyaratkan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menyebutkan itu dalam As-Shawaiqul Mursalah yang pertama, muka surat 66. Wa yanqasimul ulu ila, ini salah tulis ya, ila bukan illa. Wa yanqasimul ulu ila salasati aqsam. Ketinggian Allah itu terbagi menjadi 3 jenis, kama taqaddamatil isyaratu ila dzalik. Sebagaimana telah berlalu isyarat tentang itu. Ulu al-qadr, yaitu ketinggian sifat. Sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Walaupun makhluk punya sifat, tapi sifat Allah lah yang sempurna. Uluwul qahr, yaitu pemaksaan yang tinggi. Allah menghendaki seseorang mati, menghendaki dia hidup, menghendaki dia sakit, menghendaki dia sehat, dan seterusnya. Ini uluwul qahr, memaksa. Walaupun dia bukan zat yang jahat, bukan pula dia itu zat yang bengis dan dolim. Bahkan dia sangat penyayang, tetapi kalau dia menghendaki untuk memaksakan sesuatu, tidak ada yang mampu lari dari dia. Yang ketiga, uluwul dzat, ketinggian zat. Falahul uluwul kamil, maka hanya milik Allah lah ketinggian yang sempurna min jami'il wujuh, dari segala segi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil Nuniyah. Ibnul Qayyim berkata dalam Nuniyah yang pertama muka surat 50. Panjang juga ini ya. Enggak apa, kita ambil ini terus selesai insyaallah. Innal uluwa bi mutlaqihi ala ta'mimi wal itlaqi bil burhani. Sesungguhnya ketinggian Allah dengan kemutlakannya itu bentuknya adalah ta'mim dan itlaq. Yaitu ada 3 bentuk. Bil burhan, kita ketahui itu dengan bukti, yaitu dengan dalil-dalil. Walahul ulu minal wujuhi jami'iha. Hanya milik Allah lah ketinggian dari segala segi, dari segala sisi. Zatan wa qahran ma'ulu wisyani. Ulu zat, ketinggian zat dia tinggi di atas arasnya. Wa qahran, ketinggian daya pemaksaan. Disertai dengan ketinggian sifat dia, sya'n, yaitu sifat. Wa uluwuhu fawqal khaliqati kulliha futtirat alaihil khalqu wassaqalani. Ketinggian Allah di atas seluruh makhluk, itu seluruh makhluk telah difitrahkan untuk itu. Demikian pula yaitu 2 makhluk yang terkena syariat, yaitu manusia dan jin. Saqalan artinya masqulan, atau saqalan adalah saqilan, yaitu yang membebani bumi, membuat bumi jadi terbebani. Kehidupan manusia dan jin banyak sekali itu. Kullun idza ma nabahu amrun yura mutawajjihan bi daruratil insani nahwal uluwi falaysa yatlubu khalfahu wa amamahu au janibal insani. Setiap makhluk kalau dia tertimpa suatu urusan, maka akan terlihat dia itu dengan daruratul insan, betul-betul dengan keadaan pasti seorang manusia. Darurah artinya pasti ataukah darurah artinya terpaksa? Mau tidak mau dia akan mutawajjihan nahwal ulu. Dia akan mengarah kepada ketinggian. Ketika doa langsung dia itu naik ke atas tangannya. Demikian pula ketika dia itu merasa resah dan dia mencari Allah, langsung tanpa tersadari kepalanya akan lihat ke atas. Falaisa yatlubu khalfah, enggak pula dia itu nyari ke belakang, doa tangannya ke belakang, enggak ada itu. Wa amamah, atau tangannya ke depan. Ketika doa, kalau minta ke orang dia tahu, orang itu di situ, tangan saya ke situ. Tapi kenapa ketika doa tangannya naik ke atas? Dengan fitrahnya dia tahu penguasa dia di atas sana. Au janibal insan, atau mengarah ke orang. Enggak mungkin kita berkata ya Allah, kemudian tangan kita mengarah ke si fulan, enggak mungkin. Kata orang-orang wahdatul wujud ketika berdoa pada Allah, enggak juga tangan mereka mengarah ke tangan kawan dia atau murid dia, padahal semuanya adalah Allah, enggak juga. Tetap mereka tidak mau menipu fitrah mereka. Dan pembahasannya dilanjutkan besok terkait dengan kisah
Al-Juwaini dengan Hamdani dan lain-lain. Wallahu a'lam.